Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 31 Oktober 2025. Dan tentu dalam tayangan ini beberapa headline, rubrik dan juga halaman akan kita ulas lebih lanjut. Maka dari itu tentu pastikan Tribuners senantiasa menyaksikan program ini sampai selesai. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor 081 1413 5555. Diawali di halaman utama kita Tribuners tentu informasi mengenai haji yang masih mengurus di KUA. Dan kemudian ada juga headline lainnya seperti Syamsuddin Umar yang merupakan pelatih tersukses di PSM Makassar dan tentu dengan headline persembahkan gelar juara. Nah, yang akan kita ulas lebih lanjut terlebih dahulu adalah mengenai struktur organisasi Kemenhaj yang belum rampung juga, di mana pengurusan administrasi haji di Sulawesi Selatan masih ditangani oleh Kementerian Agama dan calon jemaah haji harus melapor ke kantor urusan agama masing-masing. Dan perlu diketahui juga bahwa KUA adalah kantor pelayanan garda terdepan dari Kementerian Agama itu sendiri. Ia berada di semua kecamatan. Maka dari itu struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj di daerah belum rampung dibentuk. Transisi kewenangan dari Kementerian Agama dari Kemenak ke Kemenhaj dalam tahap finalisasi. Seluruh persiapan dan pelaksanaan teknis haji tahun depan tetap menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama. Nah, Kemenhaj di tingkat pusat sudah terbentuk dan mulai beroperasi. Namun, tentu di daerah proses pembentukan lembaganya masih menunggu struktur organisasi resmi melalui peraturan atau keputusan dari Kemenhaj. Pemerintah tentu sedang membahas mekanisme pengalihan aset dan sumber daya manusia dari Kemenak ke Kemenhaj. Tentu aset dan SDM ini selama ini juga digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji secara otomatis yang dialihkan ke kementerian baru. Nah, untuk tingkat provinsi, pembentukan kantor wilayah atau Kanwil Kemenhaj Sulsel tentunya saat ini belum terrealisasi. Prosesnya masih menunggu finalisasi dari pemerintah pusat. Tentu menyoal transisi haji, di mana penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sinjai masih menjadi tanggung jawab Kemenak. Kepala Kemenak Sinjai, Farid Wajedi, ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan struktur di daerah. Kepala Seksi Haji Kementerian Agama Sinjai, Kamriati Anis, ia memastikan seluruh persiapan pelaksanaan haji di tahun 2026 masih dikelola oleh Kemenak Sinjai. Nah, Kamriati juga menjelaskan pihaknya telah memulai sejumlah tahapan persiapan keberangkatan jamaah, mulai dari verifikasi dokumen, pengambilan foto paspor, hingga perekaman biometrik. Selain itu, tidak henti sampai sana juga, kegiatan manasik mandiri juga sudah digelar dan dikoordinir oleh kelompok bimbingan haji dan umroh KBHU Kabupaten Sinjai. Nah, untuk kuota haji 2026, Sinjai sendiri mendapat jatah sekitar untuk sementara sekitar 198 jamaah atau sekira 80% dari total kuota. Di sisi lain juga datangnya dari Kabupaten Bulukumba, pengurusan haji dan umrah di Bulukumba di tahun 2026 masih ditangani oleh Kemenak setempat. Pengelolaan tersebut berada di bawah seksi penyelenggaraan haji dan umroh kantor Kemenak Bulukumba. Dan masih sejalan dengan headline utama, ada juga sub-headline yang tentu sejalan dengan dokumentasi yang kami tampilkan saat ini, konten yang kami tayangkan, di mana masa tinggal jamaah cukup 30 hari. Nah, Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, yang berusia 63 tahun, ia menilai masa tinggal jamaah haji Indonesia di Arab Saudi terlalu lama. Maka dari itu ia mendorong pemerintah untuk memangkas durasi dari 41 hari menjadi 30 hari. Nah, dengan kutipan dari Komisi 8, sudah sejak lama kami meminta pemerintah kelamaan 41 hari. 30 hari itu cukup sebetulnya, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Lebih lengkap lagi bahwa pemangkasan masa tinggal jamaah membantu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Maka dari itu ia berharap Wakil Menteri Haji dan Umrah Wamenhaj Dhanil Ansar Simanjuntak tentu untuk melobi Arab Saudi agar usulan tersebut disetujui. Perlu diketahui juga bahwa biaya haji 2026 mengalami penurunan sebesar 2 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.
Dan tentu ini merupakan campur tangan dari Komisi 8 DPR RI yang bersama pemerintah terus berupaya menekan biaya haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun DPR RI dan pemerintah telah resmi menetapkan BPIH di tahun 2026 senilai Rp87.409.365. Dengan biaya perjalanan ibadah haji atau BP atau biaya yang dibayarkan jamaah sebesar Rp54.193.806. Nah, berdasarkan data aplikasi Nusuk Masar, kuota tersebut terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler yang sebesar 92% dan 17.680 jamaah haji khusus 8%. Lebih lanjut juga bahwa Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang ia memastikan klinik Haji Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi tahun depan. Disampaikan untuk menepis kabar menyebut bahwa fasilitas kesehatan jamaah haji asal Indonesia tidak lagi beroperasi pada musim haji mendatang. Marwan menjelaskan, operasional klinik haji Indonesia tetap berjalan dengan skema bekerja sama dengan rumah sakit milik kerajaan Arab Saudi. Dan tentu ia mendorong Kementerian Haji dan Umrah segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan layanan kesehatan jamaah tetap berjalan secara optimal. Nah, di samping itu kami tampilkan juga bagaimana kemudian 110 PSM Makassar, ini 110 tahun dari kemudian klub kebanggaan Juku Eja, penggawa Juku Eja. Ada kemudian sejarah sepak bola Indonesia yang tak bisa dilepaskan dari kiprah klub asal Sulawesi Selatan, PSM Makassar. Didirikan pada 2 November 1915 dengan nama Makassarse Football Bond atau MVB, dan PSM tercatat sebagai klub tertua di Indonesia yang masih aktif hingga saat ini. Sejak era kolonial, masa perserikatan divisi utama hingga era Liga 1, tim berjuluk Ayam Jantan dari Timur ini selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola nasional. PSM bukan sekedar klub sepak bola, ia adalah simbol kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, representasi sejarah panjang, dan bukti nyata loyalitas yang bertahan lintas generasi. Nah, di masa seperti ini tentu perserikatan PSM juga selalu menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Berhasil meraih 5 gelar juara musim pada tahun 1955, 1957, 1957, 1959, 1964, 1965, kemudian 1965, 1966, dan 1991 sampai 1992. Nah, tentu konsistensi PSM ini berlanjut tentunya di era yang lebih modern. Ketika kompetisi berganti nama menjadi divisi utama, klub berlogo Ayam Jantan ini menorehkan tinta emas dengan menjuarai divisi utama musim pada tahun 1999 hingga 2000. Nah, kesuksesan bersejarah ini dipersembahkan di bawah arahan pelatih lokal legendaris yakni Syamsuddin Umar yang saat itu didampingi oleh Heng Wulem sebagai direktur teknik. Syamsuddin Umar yang sebelumnya juga mempersembahkan gelar juara perserikatan musim di tahun 1991 dan 92 pun mendapat predikat sebagai pelatih lokal terbaik yang pernah menangani PSM. Nah, berkat tangan dinginnya, ia sukses meramu pemain bertalenta terbaik di Indonesia saat itu, seperti Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Roni Ririn menjadi kekuatan terbaik. Dan menurut Syamsuddin Umar yang masih menyimpan foto, piagam, dan arsip kemenangan di kediamannya, gelar juara musim itu selayaknya didapatkan PSM yang dihuni skuad bintang termasuk Aji Santoso dan Hendro Kartiko. Dan kemudian tentu berlanjut juga estafet kepelatihan berlanjut dengan kedatangan Fritz Korbach asal Jerman di divisi utama musim 2005 hingga 2006. Selanjutnya giliran mantan pemain PSM asal Brasil Carlos de Melo yang menangi tim pada musim 2006-2007. Nah, setelah kepergian de Melo, manajemen merekrut pelatih asal Bulgaria Radoj Minkovski untuk musim 2007-2008. Pada musim berikutnya, tentu kompetisi 2008-2009 yang telah memasuki era Liga Super Indonesia, pelatih asal Malaysia Raja Isa menukangi PSM. Tentu tidak henti sampai sana, ia kemudian digantikan oleh pelatih lokal yakni
Hanafi yang menangani PSM di paruh pertama musim 2009-2010 sebelum digantikan oleh pelatih asal Medan Tumpak Sihite. Setelah itu, manajemen mendatangkan pelatih top asal Belanda, ada Robert Rene Alberts, untuk musim 2010-2011. Namun, kepemimpinannya di PSM terhenti ketika sepak bola Indonesia mengalami dualisme. Manajemen PSM memutuskan bergabung dengan kompetisi Liga Primer Indonesia. Nah, PSM sempat juga mendatangkan Wim Richbergen asal Belanda, namun hanya separuh waktu musim sebelum digantikan oleh Petar Serk asal Kroasia yang melatih hingga 2013. Dan tentu seperti yang diketahui oleh Tribuners masih ada beberapa nama lainnya, dan kemudian di musim kemarin pada 2024, 2025, 2026, Tavares yang mundur pada Oktober, tepatnya di tahun 2025 ini untuk awal musim 2025-2026. Nah, maka dari itu yang kemudian ambil alih dan sempat berstatement adalah asisten pelatih PSM Ahmad Amiruddin yang sempat menjadi caretaker selama 3 pertandingan sebelum manajemen resmi merekrut pelatih asal Ceko Thomas Truka pada akhir Oktober 2025 yang kini memimpin skuad PSM. Tentu inilah perjalanan dari persembahan gelar juara PSM Makassar, dan tentu tidak henti sampai halaman ini saja Tribuners, kita akan berlanjut ke halaman berikutnya. Dan untuk informasi mengenai PSM Makassar di beberapa headline lainnya, Tribuners bisa saksikan di kanal YouTube Tribun Timur karena ini juga sejalan dengan 110 tahun dari PSM Makassar. Beralih ke halaman berikutnya, pada halaman 3 ada rubrik gebrakan sang pemimpin di tahun 2025. Ada informasi yang kemudian menemani kita seperti Bandara Hasanuddin yang dongkrak PAD dari Kabupaten Maros, kemudian reses dibatasi dan BIMTEK dikurangi datangnya dari Kabupaten Maros juga. Dan tentu Makassar yang kemudian ada NH yang sumbang 1.000 paket sembako dari hari ulang tahun Golkar. Kita awali dengan Bandara Hasanuddin yang mendongkrak PAD Kabupaten Maros. Restoran di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin merupakan penyumbang terbesar pajak restoran di Kabupaten Maros. Kontribusi sektor ini mendorong pendapatan asli daerah Maros hingga menembus di angka 16,47 miliar rupiah per akhir Oktober 2025 atau setara dengan 85% dari target sebesar 20 miliar rupiah tahun ini. Maka dari itu, tentu Kepala Bapenda Maros M. Ferdiansyah mengatakan bahwa realisasi pajak restoran tahun ini menunjukkan tren positif. Sebagian besar penerimaan pajak restoran bersumber dari kawasan bandara, di mana volume transaksi yang tinggi membuat kontribusinya dominan terhadap PAD Maros. Nah, kawasan Bandara Hasanuddin kini menjadi magnet ekonomi baru bagi Maros. Banyak restoran besar dan warlaba nasional beroperasi di area tersebut. Disusul pertumbuhan rumah makan di wilayah Turikale dan Mandai juga memberikan kontribusi signifikan, di mana hingga saat ini terdapat sekira 200 wajib pajak, khususnya restoran aktif yang terdaftar di Kabupaten Maros. Nah, dari jumlah tersebutlah hanya 2 yang masih menunggak, yakni KFC dan juga Ichiban. Tentu memperkuat sistem pengawasan, Bapenda berencana memasang tapping box di seluruh restoran besar terutama di kawasan bandara. Alat ini akan mencatat setiap transaksi penjualan secara otomatis dan terhubung langsung dengan sistem pajak daerah khususnya yang ada di Kabupaten Maros. Maka dari itu tentu melanjutkan dari datangnya informasi dari Kabupaten Maros, ternyata ada juga reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang kini dibatasi jumlah pesertanya. Semula 250 orang per daerah pemilihan menjadi 100 orang saja. Dan kegiatan ini atau kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK juga dikurangi dari 6 kali setahun kini hanya dianggarkan hanya 4 kali. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, boleh dibantu scroll. Dan tentu 2 kegiatan rutin Dewan tersebut terkena imbas dari pemangkasan anggaran sekretariat DPRD Maros tahun anggaran 2026. Maka dari itu seorang PLT Sekretaris DPRD Maros, Kartono, yang mengatakan bahwa pagu anggaran tahun depan turun sekira 3 miliar rupiah dari 41,6 miliar rupiah menjadi hanya 38,6 miliar rupiah. Dan ia menjelaskan belanja modal tahun depan dihapus total, sementara anggaran perjalanan dinas turun dari 9,2 miliar rupiah menjadi hanya 5,5 miliar rupiah. Maka dari itu Ketua DPRD Maros Muhammad Gemilang Pagesa menyatakan bahwa kebijakan itu tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, termasuk pemotongan sekira 50% biaya perjalanan dinas.
Gemilang memastikan DPRD Maros akan tetap menjalankan seluruh fungsi kelembagaannya meski dengan anggaran terbatas. Di samping itu juga DPRD serukan pasang kotak pajak seantero Buta Salewangan. Ini melanjutkan dengan bandara yang kemudian menjadi pendongkrak PAD Maros. Kita lanjutkan dengan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Maros, Andi Safriadi, yang mendorong agar pemasangan taping box diperluas ke seluruh wilayah. Dengan pengawasan ketat dan kemudian pelaporan transparan, realisasi pajak restoran Maros bisa melampaui target hingga 103% pada akhir tahun ini. Nah, fungsi utama taping box tentu menjadi pertanyaan bagi Tribuners, apa yang kemudian menjadi guna dari taping box tersebut? Adalah untuk pengawasan dan pemantauan pembayaran pajak daerah secara transparan. Nah, tentu dipasangnya akan menjadi pertanyaan, akan dipasang di mana? Dipasang di tempat usaha seperti hotel, restoran, hiburan, tempat parkir, dan juga lain-lain. Tentu bertujuan untuk merekam data transaksi penjualan secara online dan real time, serta menghindari manipulasi data omset atau pendapatan oleh wajib pajak. Ditutup dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, ya, ada Bapak Nurdin Halid yang sumbang 1.000 paket sembako dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPD 1 Golkar Sulsel M. Taufan Pawe yang diterima langsung oleh Ketua Panitia HUT Golkar Andi Kadir Halid di halaman kantor Golkar Sulsel Jalan Amanagapa Makassar pada Kamis 30 Oktober 2025. Tentu Taufan Pawe dalam sambutannya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Nurdin Halid atas kepedulian dan kontribusinya terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Ia menyebut Nurdin Halid sebagai sosok senior dan guru politik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Golkar. Sementara itu, Nurdin Halid menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam acara penyerahan tersebut. Dan ia mengaku memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nurdin Halid menambahkan bantuan sosial tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum dari DPP Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia. Beranjak ke headline terakhir ataupun juga rubrik terakhir yang akan kita ulas Tribuners ada pada halaman 9 edisi hari ini, yakni rubrik Tribun Makassar. Hadir informasi setengah belanja pemerintah kota untuk UMKM, kemudian dilanjutkan dengan kasus kekerasan seksual jangan dimediasi, ditutup dengan pemerintah kota yang buka peluang belajar ke Timur Tengah. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan pentingnya memperkuat regulasi dalam proses belanja barang dan jasa pemerintah. Dan ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat pelaku usaha di daerah. Tentu hal itu disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada sosialisasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang sinergi LKPP dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar pada Kamis 30 Oktober 2025. Munafri mengatakan bahwa pemerintah kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen nyata memperkuat perekonomian daerah. Sebanyak 50% belanja pemerintah diarahkan untuk produk lokal dan separuh jumlah itu diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Nah, kehadiran pemerintah harus menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan padel, tenis di Makassar yang dibangun berbagai investor tanpa standarisasi yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan arahan dari berbagai lembaga termasuk LKPP agar pengelolaan anggaran daerah tidak menyimpang dari tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ia menggambarkan potensi besar yang dimiliki Makassar. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar menjadi kota terbesar di Indonesia Timur sekaligus gerbang ekonomi kawasan Timur Indonesia. Posisinya tentu strategis, memiliki laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian yang luas, kemudian potensi ekonominya yang sangat besar. Nah, sejak tahun 2019, pemerintah kota telah melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik secara penuh dan bahkan menempati posisi kedua nasional untuk nilai transaksi mencapai di angka 640 miliar rupiah. Maka dari itu, tentu Wali Kota Makassar juga kami tampilkan bagaimana subheadline lanjutannya dari setengah belanja pemerintah kota untuk UMKM. Di bawahnya adalah dorong sertifikasi higienitas.
Di mana Wali Kota Makassar Munafri Arifudin juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang masih menantang. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya berfokus pada bantuan langsung tunai, tetapi juga program-program yang memberikan manfaat jangka panjang dan memperkuat daya beli masyarakat. Seperti perbaikan jalur distribusi air minum, serta inkubator bisnis UMKM yang terbukti tingkatkan omset. Pemerintah kota juga terus mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar. Menurut Munafri, tujuan akhir dari pengembangan UMKM adalah ekspor karena menjadi indikator bahwa tata kelola usaha telah berjalan dengan baik. Di samping itu, kasus kekerasan seksual yang jangan dimediasi, ini merupakan headline yang kemudian menjadi penting juga untuk kita ulas, di mana kasus kekerasan seksual harus disikapi dengan tegas. Seluruh kasus kekerasan seksual harus diproses melalui aparat penegak hukum, tak boleh dimediasi. Hal tersebut disampaikan pendamping kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Makassar, Abu Talib, dalam penguatan jejaring lembaga layanan keluarga di Hotel Best Western Plus di Jalan Bontolempangan, Kecamatan Ujung Pandang pada Kamis 30 Oktober 2025. Kegiatan digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menghadirkan shelter warga di Kota Makassar. Abu Talib mengatakan bahwa kekerasan seksual termasuk kejahatan serius yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Meski pelakunya sekeluarga sendiri, tak boleh ada mediasi untuk menyelesaikan kasus. Budaya damai dan kekeluargaan tidak boleh menjadi dalih untuk menghalangi proses hukum, sebab pola penyelesaian non-litigasi seringkali merugikan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Aparat pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat harus memahami bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak yang berdampak jangka panjang bagi korban. Ditutup dengan pemerintah Kota Makassar yang buka peluang kerjasama internasional di bidang pendidikan, di mana Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menerima kunjungan Syekh Abdullah Bawasir, CEO Iqra Arabia Company Universitas Ummul Qura Mekah di Balai Kota Makassar pada Rabu 29 Oktober 2025. Dalam pertemuan, Syekh Abdullah Bawasir menawarkan program kolaborasi antara pemerintah kota dan Universitas Ummul Qura untuk pengembangan pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Nah, Universitas Ummul Qura salah satu kampus paling bergengsi di Timur Tengah, dan universitas ini menawarkan 3 bentuk program utama, yaitu penerapan kurikulum bahasa Arab resmi Ummul Qura di sekolah, kemudian pembelajaran daring dengan sertifikasi internasional, serta program kursus intensif di Mekah selama 2 minggu hingga 3 bulan bagi siswa, guru, dan masyarakat umum. Nah, tentu Munafri menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya program yang ditawarkan sejalan dengan langkah yang saat ini tengah didorong Munafri, yaitu penguatan kurikulum bahasa Arab di sekolah-sekolah Islam melalui sinergi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Kerjasama ini akan menjadi pintu edukasi dan kesempatan besar bagi generasi muda di Makassar, dan maka dari itu Munafri juga berharap kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan literasi bahasa Arab generasi muda, tentu sekaligus membuka jalur pendidikan yang lebih luas ke Timur Tengah, khususnya ke Universitas Ummul Qura. Nah, informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita, Tribuners. Semoga informasi dari yang adanya kerjasama antara kemudian Universitas Ummul Qura dan juga pemerintah Kota Makassar bisa menjadi informasi yang kemudian bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Fiorena Ciretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.